Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham MTDL atau Metro Data kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham Metro Data ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha IT. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari jasa IT-nya. Dan sebenarnya jasa IT ini sangat banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung saja ke websitenya mereka untuk mendapatkan apa-apa saja sih bidang yang mereka kerjakan lebih detail. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Metro Data. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh PT Ciputra sebesar 35,83%, Hiskat sebesar 16,67%, Soekarto sebesar 7,28%, DB Singapura sebesar 6,05%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 34,17%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 14,7%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 11,4%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 29%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 33,3%. Untuk dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 8,5%. Untuk dari segi utangnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 17,1%. Untuk dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 2,1%. Dan ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sekitar 3,12%. Dan teman-teman kita bisa lihat secara historinya memang rata-rata untuk NPM dari Metro Data ini hanya sekitar 2 sampai dengan 3%. Dan ini 2021 ini merupakan NPM yang paling tinggi ya. Untuk dari segi EPS-nya di 195 dan membuat pernya di 10,33 kali. Dan kalau kita lihat secara histori mungkin 3 tahun terakhir untuk pernya sudah di atas 10 ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1389 dan membuat PBV-nya di 1,45 kali. Dan ya seperti tadi untuk 3 tahun terakhir itu yang membuat dari segi pernya juga naik, dari segi PBV-nya juga di atas 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,84 kali, yang dimana ini juga masih sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Untuk dari segi ROE-nya di 14,01%. Jadi untuk ROE-nya masih sangat bagus juga di atas 9% yang saya anut. Dan selama histori juga untuk ROE dari Metro Data ini selalu di atas 9%. Untuk dari segi ROA di 7,6%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2010. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1.700. Jadi masih memiliki margin of safety minus 15%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan sesoke karena saya perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG, saya berikan sesoke karena memiliki pemegang saham mayoritas, yang kedua tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit, saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset, saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability, saya berikan sesoke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value, saya berikan sesno karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor, saya berikan sesoke karena liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke, dan memang tidak ada hal yang perlu kita concern. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan sesno karena negatif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk Metro Data cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9:11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Metro Data ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, karena secara valuasi sudah over value. Tapi secara fundamental memang untuk perusahaan ini dan apalagi bergerak di bidang teknologi, yang dimana kita juga di era teknologi mungkin akan sangat bagus ya. Tetapi kembali lagi kalau secara valuasinya memang sudah over value, itu yang membuat saya tidak tertarik untuk invest di MTDL ini atau Metro Data ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini.
Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram juga. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman jangan juga lupa untuk follow saya di Instagram saya di Reken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.